JPU yang menyatakan bahwa kerugian negara terjadi atas biaya ganti rugi tanah sebanyak 26 lokasi dengan biaya sebesar 5,4 miliar lebih. Di sini terlihat JPU sendiri kebingungan dalam menentukan lokasi yang diberikan ganti rugi karena dalam tuntutannya terhadap saya pada bagian perbuatan melawan hukum di halaman 172 baris ke-6 disebutkan. Petikannya, sejak pertengahan September 2009 sampai dengan Juni 2012 telah membebaskan dan menetapkan sebanyak 28 lokasi sumber tanah lahan milik masyarakat sebagai COCS. Dengan demikian terlihat ketidakkonsistenan JPU dalam menentukan berapa banyak lokasi lahan yang telah dibebaskan. Apakah 28 lokasi sebagaimana uraian JPU pada bagian penjelasan unsur melawan hukum? Ataukah 26 lokasi sebagaimana disebut JPU ketika menguraikan unsur kerugian negara? Selain itu, tanah yang sudah dibebaskan tersebut pada faktanya adalah merupakan tanah milik negara. Karena semua aset PT CPI adalah merupakan aset negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Migas dan Peraturan Pemerintah Kegiatan Hulu Migas Nomor 35 Tahun 2004. Alasan JPU bahwa tanah atau lahan yang ditetapkan sebagai COCS tersebut tidak memberikan manfaat kepada negara sebagaimana disebutkan dalam halaman 196 alinea ketiga adalah alasan yang tidak masuk di akal. Karena sejak kapan JPU menunjukkan bukti-bukti dan menghadirkan saksi-saksi ataupun ahli yang menyatakan bahwa lahan-lahan yang ditetapkan sebagai COCS tersebut sebagai lahan yang tidak memberikan manfaat kepada negara. Bukankah setiap kesimpulan yang dikeluarkan JPU haruslah didukung dengan alat bukti yang sah? Kesimpulan JPU sangat prematur dan oleh karenanya harus dikesampingkan. Majelis Hakim yang saya muliakan, bagian ke-11, hikmah di balik musibah. Saya berharap kepada Tuhan yang Maha Bijaksana agar setelah menjalani kesulitan dalam musibahan ini, sebagaimana sebuah ayat yang diulang sampai 2 kali dalam kitab suci Al-Quran, bahwa sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Hikmah dari musibah ini yang saya dapatkan sebagai pencerahan adalah: 1. Saya mendapatkan banyak ilmu dari persidangan ini, sebagaimana perkuliahan bermediasi 1 semester. Sebelumnya saya tidak tahu detail pekerjaan bermediasi, meskipun tempat SBF-nya ada di dekat tempat kami bekerja. Sekarang saya menjadi tahu mulai dari sejarahnya, proses sehari-harinya, peralatannya, dan pupuk yang digunakannya, bahkan nama-nama lucu dari bakteri pemakan minyaknya. Melihat para ahli biomedasi di depan persidangan yang menyampaikan segala ilmu dan pengalamannya yang dimilikinya, seperti saya melihat mahasiswa yang sedang ujian mempertahankan tesis penelitiannya. Juga saya dapat memahami tata cara jalannya persidangan yang selama ini hanya saya lihat di TV. Yang kedua, Majelis Hakim yang mulia, saya merasakan dan melihat meningkatnya kekeluargaan, kebersamaan dan solidaritas puluhan ribu karyawan Chevron dan keluarganya di seluruh dunia. Baik juga teman-teman dan masyarakat Minas khususnya. Teman-teman alumni ITB Angkatan 94 khususnya, yang sama-sama kuliah 20 tahun yang lalu, dan angkatan-angkatan lainnya di luar, sungguh luar biasa senantiasa mendampingi saya. Bahkan pengurus pusat Ikatan Alumni ITB bersama pengurus alumni berbagai perguruan tinggi lainnya memberikan dukungan kepada kami untuk bersama-sama memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi tegaknya tujuan reformasi di negeri tercinta ini. Yang ketiga, hikmah yang saya dapatkan adalah saya semakin percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa, Maha Berkehendak. Saya merasakan betapa lemah dan tak berdayanya saya di hadapan kehendaknya.
Semua rencana dan keinginan saya tidak bisa terwujud tanpa izin darinya. Tuhan punya rencana dan keinginan yang tidak bisa saya cegah. Namun saya yakin bahwa apa yang diberikannya kepada saya adalah yang terbaik untuk saya. Dan harus saya syukuri dan nikmati dengan ikhlas. Semoga Tuhan yang mulia, semoga Tuhan yang maha mulia memberikan berkah dari musibah yang menimpa saya ini dan menggantinya dengan yang lebih baik daripadanya. Demikianlah perkataan Nabi SAW mengajarkan umatnya. Majelis hakim yang saya muliakan, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan luar biasa, tapi juga meminta maaf karena sudah merepotkan banyak orang, terutama kepada ibu saya yang sudah lanjut usia, yang tetap mendoakan dan mengikuti persidangan. Istri saya, Nurahmi, kelima anak saya, Najwa Kolbun Salimah, Najmi Istiqomah Tabasam, Bagja Muhammad Busro, Maryam Izzah Hanifah, dan Aisyah Nurmadina, yang saya kagumi kecintaannya. Kakak dan adik saya yang terus menyemangati, Ibu Uce Hamid Batubara yang beserta istri pegawai lainnya yang senantiasa sabar mengikuti jalannya persidangan. Rekan-rekan karyawan Chevron atas solidaritasnya, kawan-kawan setia, para pengunjung yang budiman, sahabat-sahabat seperjuangan alumni ITB yang konsisten semangat reformasinya, Mas Ahmad, Mas Taufik, Mas Rudi, Kang Febi, Kang Sidik, dan teman-teman alumni 94 lainnya. Juga teman-teman media. Saya juga sampaikan terima kasih kepada pimpinan dan manajemen Chevron, serta tim hukum, tim legal, Kang Indra Muda Budiwan, Mas Agung Rahmat, serta Mas Eko Prayatmoko, serta beserta tim supportnya. Terima kasih saya juga kepada para penasihat hukum, Pak Tarwo Hadi Sajuri SHMH, Pak Hasan Madani SH, Pak Muklis Amin SH, Mbak Arin Karniwati SH dari kantor Andis Partner, Pak Magdir Ismail, Pak Dr. Marbun SH, Mas Muhammad Ihsan SH, Mas Ade Kurniawan SH dari kantor Magdir Ismail dan Partner, Pak Dasril Afandi SH, MH, Pak Sahrizal Zudin SH, Mbak Suci Menika SH, Mas Azfan Ramzi Utama SH, Mas Sutejo SH dari kantor dan law office, dan Pak Dr. Mulya Lubis SH LLMM, Bu Leliana Sentosa SH, Mas Suwar Sanubari, Mbak Hesti Setiawati SH LLMM, Mas Hamonangan Harahap, Bang Leonard Aritonang SH dari kantor Lubis Sentosa dan Maramis, yang telah bekerja luar biasa ekstra dan memahami keterbatasan saya dalam proses hukum ini. Majelis hakim yang saya muliakan, perkenankanlah saya memohon pertimbangan yang mulia atas saya apa adanya, sesuai dengan hati nurani yang mulia. Saya seorang anak kampung dari kaki Gunung Galunggung, telah belajar keras, menempuh batas dan kultur, berjuang bersekolah sampai ke sekolah terbaik di negeri ini, di ITB, demi menggali ilmu yang akan berguna bagi orang banyak. Saya telah bekerja keras dan jujur di perusahaan yang memberi kontribusi terbesar dalam industri migas untuk pemasukan negara, yaitu PT Chevron Pacific Indonesia. Semua saya lakukan dengan kerja keras, tanpa kecurangan, tanpa mencuri, dan tanpa merekayasa. Kemudian datang musibah perkara ini. Dari pemaparan saya, kiranya yang mulia dengan hati nurani dan pengalamannya dapat menilai apakah saya adalah koruptor atau bukan.
Apakah saya yang dibesarkan dari orang kampung dan berjuang setapak demi setapak untuk menjadi manusia baik dan bermanfaat bagi bangsa negara Indonesia ini, akan mudah berbuat merugikan negara ini? Apakah menurut Yang Mulia saya rela menumbangkan impian almarhum Bapak dan Ibu saya untuk menjadi manusia yang mulia dengan berbuat tindakan yang tidak terintegrasi? Sejarah akan mencatat makna sesungguhnya dari hukum yang adil. Saya yakin putra-putri yang mulia akan bangga bahwa bangsa besar ini telah maju selangkah oleh hati nurani dan keberanian yang mulia. Terima kasih banyak atas kesabaran dan stamina luar biasa dari Yang Mulia dalam memimpin persidangan dan memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan kebenaran dalam persidangan di tempat ini. Persidangan ini telah memeras tenaga dan pikiran Yang Mulia. Saya haturkan terima kasih kepada Yang Mulia atas status tanpa penahanan selama persidangan ini, sehingga saya bisa berada bersama istri dan kelima putra-putri saya, bersama teman-teman dan masyarakat, bersama-sama anak-anak yatim, anak-anak duafa, dan para penghafal Quran yang kami bina. Tidak terbayang perasaan saya nantinya jika saya dihukum berada di balik jeruji besi yang membisu, tidak bisa bekerja, tanpa penghasilan, dengan istri yang masih menjaga dan mengurus 5 anak, dengan 3 anak masing-masing berusia 14 tahun, 1 anak berusia 9 tahun, dan yang paling kecil berusia 7 tahun. Semoga pledoi pribadi saya ini, yang disertai lampiran buku saya berjudul Melawan Demi Keadilan, Kukuh Kertasafari Korban Salah Tangkap, dan hasil investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dalam kasus piramidasi Chevron, dan juga Amirus Curiae, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pledoi saya ini, dapat menyuarakan jeritan derita dan suara keadilan kami dengan jelas dan berkenan di hati Yang Mulia. Bukan hanya untuk perjuangan saya sendiri, tetapi bagi semua profesional agar mendapatkan kepastian hukum yang jujur dan adil, sehingga dapat tenang bekerja dan sangat produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran bangsa Indonesia. Ibu dan Bapak Hakim yang mulia, saya, Kukuh Kertasafari, kami adalah para profesional yang telah melakukan pekerjaan kami dengan jujur, baik dan benar. Kami tidak merugikan negara